Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Harley di Bincang Bola. Seperti biasa, hari Kamis kita bakal terus-terusan ngebahas tentang info seputar sepak bola internasional ya. Dan kali ini setelah minggu kemarin kita bahas dengan teman-teman Bayern Munchen dan Indo Barca dan Barcelona yang kita tahu hasilnya Barcelona dibantai sama Bayern Munchen. Tapi tenang teman-teman Barca, diketawain tuh sama fans Inter Milan. Nah, hari ini kita akan membahas final Europa League antara Inter Milan dan Sevilla bareng dengan teman-teman komunitas fans Inter dari ICI Bandung. Nah, Kang dengan siapa Kang? Alvan Munawar sama Kang Rangga Wijaya. Sama Rangga. Panggil aja Rangga. Rangga. Kali ini kita bakal ngebahas nih seputar final Piala Europa League yang akan berlangsung tanggal berapa Kang? 22. Tanggal 22 ya. Tanggal 22 berarti Sabtu, Jumat berarti ya? malam Sabtu Ya. Nah, itu sebelum kita ke topik pembicaraan, kita bakal bahas dulu nih komunitas ICI ini berdiri sejak kapan sih, Kang? ICI berdiri pada tanggal 26 September gitu, tahun 2009. Itu 2009 udah lumayan lama ya. Ya. Akang sendiri masuk ICI itu dari kapan? Saya masuk ICI tahun 2013. 2013. Kalau Akang? Kalau saya bertepatan waktu Inter datang ke Indonesia tahun 2012-an kayak gitu. 2012 ya. Berarti nggak beda jauh nih Nggak mulai beda jauh, masuk. kayak gitu. Tapi memang sudah jadi fans Inter sejak dari dulu. Dari Dari dulu. zaman Udah lama. kita tuh kebanyakan anak-anak Inter yang masuk ke yang suka Inter tuh zaman-zamannya Ronaldo sih biasanya. Ronaldo ya? Ronaldo kayak gitu. Ronaldo, Recoba, Ya kayak gitu. gitu ya. Ada biasa kegiatan di ICI sendiri ngapain aja sih sebenarnya? Kalau untuk kegiatan sendiri ICI ada fun futsal, kalau nomor udah pasti, dan ada juga bakti sosial buat bantu-bantu anak panti yatim. asuhan. Biasanya di acaranya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Walaupun sekarang fun futsal udah agak sedikit Ya, berkurang ya. Corona ini gitu. Jadi untuk kita paling ngejarnya di area terbuka kayak fun football Fun kayak football. gitu. Nah, ngomong-ngomongin tentang final nanti nih tanggal 22 nih. Lawan Sevilla yang notabene langganan Europa League lah ya. Tahun kemarin kan yang juara juga Chelsea beberapa tahun ke belakang 2017, 16 terakhir. 14, 15, 16. Nah, itu kan Sevilla Iya. bisa kehitung ya memang lahan mainnya di situ Sevilla. Iya, betul. Spesialis Europa League nih kira-kira peluang Inter bisa sejauh mana nih kira-kira? Kalau untuk peluang tersendiri masih 50-50, terlebih Sevilla memiliki DNA Europa League. Spesialis Eropa ya. Inter dengan motivasi yang sangat lebih-lebih untuk mendapatkan satu trofi di musim ini, ya mau tidak mau ya Inter harus habis-habisan untuk meraih trofi. Walaupun bisa dibilang musim ini tuh Inter terhitung prestasinya lumayan bagus mepet Lumayan, ya. Juventus terus Yes. di Beda kedua 1 kan. poin doang kok bener. Beda 1 poin kan ya. Dan Lukaku sudah mencetak 33 gol dari Ya. seluruh pertandingan tahun ini. Apakah Lukaku menjadi apa ya? Tumpuan Inter di permainan final nanti, game final Ya, nanti. kalau bisa dipastikan untuk satu slot di lini depan udah pasti punya Lukaku gitu. Cuman dengan dengan kurang fitnya Sanchez, ada kemungkinan berpasangan dengan Lautaro gitu kan. Lautaro. Dengan total 30, udah jadi 52 lah 54. kombinasi mereka berdua gitu. Jadi untuk lini depan sampai sekarang belum ada masalah lah kayak gitu. Yang jadi masalahnya apakah ada sektor yang anjir ini Inter lemah banget nih di sini nih gitu. Nih kalau menurut saya pribadi sebagai yang penonton Inter, kita tuh insecure di satu lini tengah itu ada di Gagliardini gitu. Kadang-kadang yang kalau lagi dia benar-benar, cuman kalau kadang kebanyakan error. Angin-anginan gitu. Error. Jadi yang di situ sih kalau untuk wingback kiri kanan aman lah, pertahanan dengan Sanchez dengan Stefan De Vrij, Bastoni sama Godin udah cukup lah untuk. Sudah cukup ya. Mungkin kombinasi lini tengah yang kadang-kadang agak miss. kayak gitu aja. Kipernya pun Handanovic udah mulai Ya. sedikit berumur gitu lah ya. Iya. Kalau kiper biasanya makin tua, Makin makin tua, matang makin kayak jadi gitu, ya. makin pengalamannya kayak gitu. Iya. Untuk perjalanan Inter Milan sampai untuk mencapai final ini kan
nggak begitu mulus ya. Ya, betul. Tapi makin kesini sampai final kemarin udah lumayan menjanjikan, makin sini makin menjanjikan. Kira-kira faktor apa nih? Apakah faktor dari pelatihnya? Kalau untuk musim ini yang pertama emang jelas faktor pelatih yang sangat berpengaruh di tim Conte. Dan yang kedua faktor teknik yang justru dari beberapa musim kemarin menggunakan formasi 4-3-2-1 itu kurang bergairah cara bermainnya. Kalau untuk 3-5-2 Inter bisa bermain lebih kelihatan lebih Spartan di lapangan. Dan sekarang bisa membawa ke partai final. Berarti bisa dibilang perubahan Inter Milan menjadi lebih gahar lah sekarang ya, tahun sekarang lebih besar karena faktor pelatih. Betul. Bisa dibilang karena pelatih. Untuk pembelian pemain Jelas Inter Milan kemarin beli siapa aja sih? Lukaku, Sensi, Barella, Bastoni. Nih. Godin. Fans Inter Milan sejati nih, semua pemainnya tahu yang Iya. dibeli. Nah, tadi kan dibilang tengahnya nih, Ya, titik yes. lemah Inter tengahnya nih. Nah, kira-kira untuk mengejar trofi di musim berikutnya, siapa yang perlu Conte ambil nih untuk membantu performa ya? Paling enggak menggoyang Juventus nih. Ini Ya. Juventus udah Udah 9 tahun ya lumayan ya. iya makanya nih. 9 sampai Habis 10. susah banget digoyangin Juventus. Kalau untuk transfer pembelian yang sekarang lagi santer-santernya itu Sandro Tonali dari Barcelona, Brescia, sama Kumbula dari Verona. Itu yang dua nama yang untuk mengisi udah pasti di lini tengah Inter. Cuman Messi gimana Messi? kalau untuk dari segi gimana ya, kita sendiri dari anak-anak ICI sendiri sering jadi perlibatan antara itu. Jujur aja sih kalau untuk sekedar branding, ibaratnya Buat jualan, jual. Messi bisa gitu. Cuman berkaca dari pengalaman Juventus yang sebelumnya ngambil Ronaldo, itu cuman bertahan 1 musim doang gitu. Kesananya boncos di gajinya Ronaldo juga gitu. Tapi kan Messi sama Ronaldo dua orang yang berbeda dengan dua cara bermain yang berbeda gitu. Messi itu ya memang gennya udah di sepak bola. Kalau Ronaldo kan kerja keras. Messi Kalau untuk Messi masuk formasi 3-5-2 rasanya kurang masuk. jadi teman-teman di sini nggak mau Messi masuk Inter. Kita tuh justru Ini dalam lumayan itu loh. terbagi dua kubu, ada yang ngejar Messi, justru kita ada yang die hard no Messi juga kayak gitu. No Messi ya? Iya, soalnya belum terbukti di luar Barcelona itu belum ada hal yang bisa didapat dari Messi gitu. Dan lagi saya dengar beberapa berita setelah pertandingan dibantai sama Munchen 8-2 mengumumkan untuk mau pergi dari Barcelona itu. Betul. Dan salah satu yang santer dikabarkan Inter salah satu ya klub yang tertarik untuk mendatangkan Messi. Justru daripada kita ngerekrut Messi, mendingan buat ngerekrut beberapa pemain lain gitu. Gajinya tuh Messi pun hampir 2 atau 3 kalinya Lukaku gitu, yang lebih mahal, yang paling mahal di Inter gitu. Jadi pakai Lukaku aja cukup lah ya. Jadi tinggal beli playmaker yang bagus gitu lah ya. Iya, Kira-kira siapa nih? Kalau misalkan teman-teman semua nih sebagai pelatih, wah orang kudu beli playmaker ya. Ya playmaker yang tersedia tuh mau milih siapa? Kalau untuk transfer sekarang Inter lebih tertarik ke pemain Tottenham Hotspur. Bukan Internya, Akangnya nih. Oh. Nah, Ya. kalau Internya kan memang udah ada. Nah, kalau dari teman-teman isi nih, Kalau Paling menurut- Toni Kroos dari Madrid. Toni Kroos ya. Cuman ya agak susah. Cuman juga ya sih, susah itu dari harga budget secara transfer dan gaji pun besar. Kalau Ozil gimana? Ozil kan di Arsenal udah nggak pernah dipakai tuh. Nganggur tuh Ozil. Ya sekelas Ozil main di Real Madrid. Mungkin kalau MU mau ngelepas Pogba, kan kontrak habis tahunnya, mungkin lah. Makasih Bisa. atas Lukakunya, Sanchez. Oh itu MU nyesalnya habis-habisan. Di Inter kalau di MU kan Lukaku gede, agak besar badannya, sekarang makin mengecil. Ini kalau menurut yang artikel saya baca tuh pihak dari tim yang ngatur nutrisi Internya tuh bisa menempatkan Lukaku tuh apa yang mesti dimakan. Jadi semenjak pindah ke Inter, Lukaku nggak pernah makan lagi kayak makan yang goreng-gorengan, pizza dan kayak gitu udah nggak pernah lagi. Kayak Apakah gitu. di MU tidak dilakukan seperti itu? Tidak tahu ya. Nggak tahu. Tapi Tapi fakta membuktikan di lapangan iya. ya. Dan mungkin bisa dibilang mungkin betah gitu ya Lukaku di iklim Italia dan Tuh. kehidupan Italia ya. Untuk Lukaku sepertinya sangat di musim pertamanya emang benar-benar sangat cocok di Italia dengan formasi 3-5-2 dengan
Lukaku sendiri dijadikan sebagai Target. tembok untuk pemantul bola gitu. Selain menjadi tembok, dia juga menjadi goal getter yang benar-benar melebihi Icardi. Jadi kalau di Persib mah sahanya Gonzales lah Oh, ya. Gonzales. Kalau di Persib mah ya. Walaupun masih banyak yang meragukan Lukaku tuh dari dulu, dari zaman MU dan sebetulnya kurangnya di first touch-nya Lukaku First kayak touch, gitu. Jadi kontrol. pasti anjur lah first touch-nya. Cuman sekarang udah terbukti 33 gol gitu. Jadi apalagi yang diragukan sebenarnya kayak gitu dari Lukaku. Jadi ya balik lagi karena tangan Conte yang bisa Ya, membuat. betul. Oh gitu. Jadi kalau dibilang kesuksesan Conte di Inter sama gini nih, kalau disuruh milih pelatih nih ya, lebih suka Mourinho dengan yang dulu atau Conte yang sekarang? Ini sama-sama bagus nih Ya, timnya. apa dulu nih? Ini dari sudut pandang Ya. subjektif pribadi aja lah. Kalau untuk sekarang lebih ke Conte karena Conte ya? yes. Tapi Mourinho bawa piala banyak Ya, kali kalau pasti Inter. kita Kalau lihat- untuk di era sekarang lebih baik ke Conte Iya. gitu. Lebih Conte. Filosofi Karena, bermainnya ya. ngikutin perkembangannya berarti. Iya, kalau Mourinho kan lebih ke parkir bus gitu. Ya, lebih ke- Meskipun menghasilkan gitu, tapi enak ditonton. Lebih Conte. baik enak ditonton tapi jarang menang, seri kalah atau yang membosankan tapi menang. Nah, Lebih baik menang, permainannya menarik juga sih. Iya. itu jawaban yang Ya, kalau permasalahan Inter dari pelatih-pelatih sebelumnya tuh selalu mainnya kayak Persib gitu, sampai gawir gitu, pinggir. Iya. Kalau dengan Conte tuh bisa dilihat waktu laga lawan Barcelona itu beneran bola tuh hampir 30 kali sentuhan tuh dari mulai kiper sampai ke gol ke gawang tuh beneran hampir kayak Barca lah kayak gitu, bukan tiki taka ya tapi ya kayak gitu. ya, ya. Dan bisa dibilang sayap-sayap Inter juga lumayan cepet-cepet ya. Ada Alexis, Candreva juga bisa dibilang Kan Repa. cepet ya. Apa gimana? Kalau Candreva tuh di mana Conte ada biasanya Candreva ngikut. Candreva Iya. ikut walaupun di Juventus enggak gitu. Jadi paket lah ya. Nah, cuman Candreva tuh kalau misalkan saya bilang kalau dia lagi benar ya ibaratnya bisa jadi pemain yang menguntungkan buat Inter, tapi kalau lagi jadi Lord ya Sama kayak siapa sih striker Arsenal yang kadang suka jadi Lord? Batner ya. Batner, Ramsey. Iya. Kadang-kadang bisa. Kadang kalau di momen-momen tertentu malah bisa bawa Iya, betul. bawa menang ya. Iya. Betul. Nah, untuk final nanti yang kita berharap awalnya saya berharap ada pendukung Sevilla juga di sini. Cuman kebetulan lagi nggak bisa. Jadi nanti kapan-kapan saya bakal undang fansnya Sevilla nih, si spesialis Europa League gitu. Tapi mudah-mudahan nanti mainnya naik lah di Champions League lah, teman-teman didoain. Dan persiapan kalau misalkan Inter juara nih, kan otomatis masuk champion nih. Betul. Iya. Nah, prediksi teman-teman di persaingan champion ini kira-kira bisa bersaing nggak Inter? Kalau untuk musim sekarang, kalau Inter misalkan juara Europa League, otomatis Inter akan masuk ke pot pertama. Betul. Berbeda dengan musim sebelumnya, Inter berada di pot keempat. Empat. Yang otomatis kalau musim depan Inter akan berada bersama musuh-musuh yang lebih di bawah Di Inter. bawah lah Di ya. bawah Inter itu. Jadi ya mungkin kalau prediksi juara masih Masih lebih jauh. masih Liga agak Champions ibaratnya udah sampai perempat final atau semifinal kita nggak bisa nentuin siapa juaranya Liga Champions Iya, susah iya. kayak gitu. tapi Chance-nya dengan kita menempatin pot 1 setidaknya chance-nya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kayak. Dengan syarat kita harus bisa menang atas Sevilla dulu kayak gitu. ya jadi intinya tetap tapi kan tetap tanpa menang lawan Sevilla juga Bisa kita nanti masuk ke pot Play 2. ke pot 3. pot tiga Pot Pot 3 tiga. ya. tetap masuk Champions, cuman memang lawannya agak berat. Salah Ya. satunya untuk bertahan lebih panjang di Champions ya harus Ya, juara itu. ya, karena Ya. mendapatkan lawan-lawan yang tidak terlalu berat. Nah, kemarin tuh Lukaku berapa gol sih? 33. Bukan, Eh, pertandingan di- lawan di- Donetsk terakhir. Indonesia 2. 2. Jadi total 5 ya? 5 atau berapa? 4 ke 5? 5. Di Liga Eropa semua. Di 5. 5 ya. Pemain kunci nih selain Lukaku siapa nih di Inter? Kalau di Inter Untuk sendiri di final nanti ada Barella. Barella. Yes. Jadi kurangnya Inter dari musim-musim sebelumnya itu nggak punya pemain yang ngotot gitu. Ada yang ngotot temen ngandalin fisik doang. Nah di Barella ini yang baru direkrut musim ini tuh dia tuh selain ngotot juga punya skill sama syutingnya gitu. Jadi kalau yang saya lihat selama ini Barella tuh kalau misalkan kecolongan bola sampai dia dapat
pasti dikejar kayak gitu. Biasanya kebanyakan pemain-pemain Inter sebelumnya kalau udah kecolongan bola, gelandang tengahnya yang walaupun disebutnya badak-badak itu ya nggak ngejar bola gitu. Jadi salah satunya Barella kayak Sekarang Lukaku juga lebih semangat nyari Lebih bola semangat ya. nyari bola gitu. Karena badannya terberat-berating gitu. Nah, untuk perjalanan Inter kan dulu tahun 2000 berapa ya? 2009, 2008 kan di atas banget nih. Iya. Iya. Ketat makin sini makin penurunan dan sekarang balik lagi nih. Mulai di lagi. papan atas lagi. Nah, itu kira-kira faktor apa yang bikin inkonsistensi itu bisa terjadi? Yang jelas dari masa era treble winner itu kembali harus ke masa Mourinho kan? Iya. Iya. Kenapa sih nggak milih Mourinho? Jadi, belum gimana Mas? Kalau sekarang Mourinho itu udah terbaca taktiknya di Hotspur Ah, pun nggak iya. kepake taktiknya itu belum ini ya, nggak ada variasi taktik terbaru. Sedangkan tiap tahun pelatih itu punya taktik baru gitu. Kayak Klopp gegenpressing tuh diaduin sama Iya. taktiknya parkir bus Mourinho, Menang lah ya gitu ya. udah hancur lah ibaratnya Tottenham kayak gitu. Makanya mungkin kalau sekarang lebih variatif yang Conte. Conte. Gitu. Balik lagi tadi gimana? Kalau dari setelah era treble winner, Inter harus kembali ke jalur masa transisi gitu. Dari mulai Mourinho ke Madrid, terus hilangnya beberapa Yang udah tua, pemain ya. seperti pemain kunci Schneider. Terus banyak faktor-faktor yang merugikan Inter pada tahun-tahun setelah treble. Termasuk para pemain seperti Zanetti kan waktu itu hampir sering cedera gitu. Yang membuat Inter jadi meredup, terutama setelah di masa tahun 2013 itu pembelian oleh Pak Erick Thohir. Sebenarnya telat regenerasi sih. Telat Mas. sih. Jadi Oke. kita tuh pada saat treble 2010 tuh usianya udah di atas kepala tiga semua, yang treble hero kita semua tuh. Cuman pas perpindahan dari Moratti ke Pak Erick Erick Thohir. itu kemungkin pembeliannya salah juga. Salah. Jadinya Salah. Ada banyak yang salah. Yang kita sekarang nyebutnya pembelian itu jadi lore semua. Flop lah ya. Flop Nah, semua itu gitu. kan pembelian pemain itu yang menentukan pelatih gitu ya. Ya. Nah, Ya, kenapa bisa Erick Thohir bisa jadi kambing hitam kan nih? sebenarnya kita nggak Gimana, Erick gimana? Thohir itu. Makasih buat Pak Erick Thohir. Pak Erick ini pemain-pemain Indonesia Kang Janur aja diajak. Diajak ke Inter suruh jadi Buat pelatih. latihan. Gimana? Biasanya untuk merekrut itu kan biasanya ada komunikasi antara pelatih, direktur teknik dan staf-staf lainnya. Betul. Nah mungkin kemarin juga kita terlibat financial fair play. Iya, kita financial juga. fair play. Jadi kan kalau financial fair play untuk mengeluarkan dana pemain yang lagi hot-hotnya itu Dibatasi ya? Dibatasi, benar-benar Jadi ya dengan pemain yang menurut pelatih cukup, skill dan kemampuannya dan budget cukup juga. Jadi sayana. Walaupun ibaratnya di grade B lah kalau dari liga-liga dari pemain-pemain tersebut. Tapi sekarang udah mulai Ya, udah naik lagi ya. Ini kebenaran nggak takut buat jor-joran ngeluarin uang lah kayak gitu. Tapi tetap financial fair play sih. Sama tetangga gimana? Kalau dia ngomongin sama tetangga Ya. ini tetangga kan main satu stadion. Ya. Kalau Inter tuh Inter sama Milan satu stadion tapi namanya beda kan ya? Beda. Kalau di Inter tuh namanya Giuseppe Giuseppe Meazza. Meazza, kalau di Milan kan San Siro. San Siro. Ini kalau sama rivalitas antara Inter Milan dan AC Milan tuh sekarang seperti apa sih? Kalau boleh nanya lah gitu. Kita mah harus Gak apa-apa. Nggak, Biar, kalau- biar nanti teman-teman AC Milannya panas dan datang ke sini. Pancingan aja itu mah. ya kita sebenarnya sama anak-anak Milan juga teman. Iya, teman. sih. Cuman kalau dilihat dari sekarang mungkin ada beberapa kesalahan dari manajemen Milan yang menjual asetnya waktu sebelumnya dari Sergio Berlusconi ke Yongli. ya yang orang Cina yang sampai ada tagar we are sorry nggak taunya flop kayak gitu. Mungkin untuk sekarang 1 atau 2 tahun ke depan Milan masih belum bisa. Ya. Saya pribadi bukan menurut ini Iya, ya, iya, gitu. iya. Belum bisa lah kali Nah, kita balik lagi ke pertandingan final nanti, kira-kira bisa memprediksikan skor? Nah. Berapa sih skornya kira-kira? Ini kita jujur ya, kalau saya lebih duluin dulu Alpan ya. Sejak Inter tuh kalau misalkan saya justru khawatir nih Liga Eropa final ini. Inter kalau misalkan menang skor besar, 1 atau 2 match afternya itu selalu down.
Setiap dari 2000 berapa, udah mulai dari 2000 berapa, setiap Inter menang gede di atas 3 atau 4 gol, pasti 2 atau 3 match kesananya. Dan faktanya memang seperti Iya, itu ya. Bisa dilihat di faktanya selalu gitu. Kemarin waktu terakhir menang kita, saya lupa lagi, Sassuolo atau apa kayak gitu. Bukan, apa Chiepo. ya? Chiepo menang gede langsung 2 match sebelumnya. Padahal kalau misalkan kita menang lawan Juve mungkin Ya, ada kesempatan lah ya. Nah, sekarang kemarin lawan Leverkusen kita tuh sampai di grup tuh ya udahlah, udah 2 gol atau 3 gol aja. jangan nambah lagi nih kayak gitu. Jadi udah yang penting mah menang 1-0 juga nggak apa-apa, yang penting menang lah ya gitu Masalahnya ya. trennya Benar. Inter sekarang tuh menang gede, pasti after match-nya itu 1-2 atau itunya pasti Dan flop. panjang. Itu udah hampir 2000 dari 2013 ke sini ya. Setelah menang terus performanya turun, Ya, itu turun. di bawahnya lama. Nggak lama sih, antara Ya, paling 2-3 3 match lah pertandingan kayak ya. gitu. Makanya justru di yang final ini takut di comeback juga waktu menit-menit akhir. Nah, Nah, kayak gitu sih. Sama kayak Atalanta ya. Nah, itu. Aduh itu sakit. Aduh 98. Justru lihat gol tuh, mendingan kita sebenarnya kalau kalah, amit-amit sampai kalah ya. Kalau kalah pun mendingan tahu dari awal Iya, daripada iya. dari lihat game Iya. gitu. Aduh, terus ini kita balik lagi ke awal ke kenapa teman-teman menjadi fans Inter. Kalau Akang sendiri apa yang bikin Akang suka nih Inter Milan, sedangkan ya di luar sana ada Barcelona, Real Madrid yang pemainnya lebih bagus gitu. Berawal dari main PS sebenarnya. Dari PS. PS ya. Balik lagi ya. PS ke waktu zaman Adriano, Adriano, Recoba, Ibra. Lagi enak-enaknya pas awalnya kan di Tasik. Ke Bandung, lihat sosial media gitu, ada fans klubnya. Oh, ada. Langsung berangkat nobar, gak tahu apa-apa. Oh dari situ Iya. memutuskan saya pendukung Inter Iya. Milan gitu ya. Iya. Kalau Akang Kalau saya agak cukup jauh gitu ya. Kalau boleh ngutip dari quotes-nya Pangeran Siaan tuh, Tuhan tuh udah memilihkan buat orang-orang tuh tim mana yang dia bakalan dia dukung kayak gitu kan. Nah, saya kebenaran waktu itu waktu kecil tuh pertama baju yang dibeliin sama orang tua saya itu baju Ronaldo gitu. Baju Ronaldo Brazil waktu 98. Nah kebenaran waktu itu juga masuk ke Inter, nah udah mulai dari situlah jatuh hati ke Inter gitu. Cuman baru mulai 2011-2012an mulai nyari-nyari komunitas kayak gitu. Pertamanya lihat dari koran sih gitu. dengan segala naik turunnya Inter Milan masih tetap mendukung Inter Milan. Kita Ya, mah terbukti ya sampai sekarang masih ada. kalau Inter tuh sebenarnya mendukung Inter menyehatkan badan sebenarnya. Iya. Karena Kenapa kita tuh tuh? setiap pertandingan itu tuh selalu senam jantung Senam kayak gitu. jantung. Apalagi kalau udah pemain-pemain lordnya yang turun tangan, udah main ibaratnya kayak yang sebenarnya kita nggak pengen main tapi main, ya udahlah. Ibaratnya babak kedua tuh buat kita senam jantung. Dan kadang memang terbukti kan bener gitu. Kadang suka gitu Ya, kan ya. iya. Aduh bener weh, tahu gitu nggak usah dimainin kalau belum lagi. Ya jadi ada nobar nanti? Ada. Mangga nobarnya di mana? Untuk nobar nanti hari Sabtu dini hari, malam Sabtu di Al Enfield, open gate-nya mulai jam 1. Ada tiketnya? Berapa? Untuk IDR? IDR-nya 15.000. 15.000 tuh. Kalau Ya, teman-teman Inter Milan dan Sevilla yang mau nobar, ini Sevilla doang, Sevilla Inter apa Inter doang nih? Inter. soalnya sebenarnya kita belum nemu juga sama Mas. Biasanya kalau laga-laga besar kita featuring gitu. Featuring. Sevillanya agak sulit ditemukan. Ya, semoga beruntung teman-teman Inter Milan bisa Amin. menjuarai Amin. Piala Europa League dan bisa masuk bersaing di Liga Champions tahun depan ya. Ya, Amin. amin. Terima kasih Akang-akang Ya. Siap. untuk waktunya. Demikian bincang-bincang saya sama teman-teman Inter Milan untuk pertandingan nanti tanggal 22. Semoga Inter bisa menang dan pertandingan semoga bisa seru ya, Ya, langsung berjalan seru. sengit. Karena tidak ada penonton, main di Nah, tempat itu. netral kan ya. Ya. Tapi tetap mudah-mudahan pertandingannya tetap sengit. Jadi saya Harley pamit, sampai ketemu di bincang bola berikutnya. Dah. Sip.